Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Siregar dari kelas 2C semester 2 Prodi PGSD. Saya berasal dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dan di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan makalah konsep-konsep pengembangan pendekatan metode pembelajaran PKN. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan dan saya akan juga menjelaskan tentang konsep-konsep pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. Nah, salah satu tugas guru adalah mengajar. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan kepada setiap guru untuk dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya mengajar. Nah, bagaimana itu yang untuknya mengajar? Dengan kata lain, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar. Guru akan memiliki kompetensi mengajar jika guru paling tidak memiliki pemahaman dan penerapan secara taktis berbagai metode belajar mengajar, serta hubungannya dengan belajar di samping kemampuannya. Kemampuan lain yang menunjang, bertolak dan bermurah pada kebutuhan sebagai guru. Maka-makalah ini disajikan tentang berbagai metode untuk guru dan disajikan untuk para siswa belajar mengajar agar mampu melaksanakan tugas utama guru yang mengajar sesuai dengan karakteristik anak SD. Dan sesuainya metode ceramah akan menyebabkan siswa bersikap pasif dan ternyata menjadi pelajaran hafalan yang membosankan. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar siswa tidak bosan dengan pelajaran yang diberikan guru untuk siswa? Nah, kali ini saya akan menjawabnya. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menguasai metode-metode yang cocok untuk pembelajaran PKN agar siswa lebih tertarik pada pelajaran tersebut. Dan pengembangan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN ataupun di SD. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berarti siasat atau kiat strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk mobilisasikan dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan teknik, metode, model, media, materi dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kesalahan menggunakan strategi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kesalahan tentang menggunakan strategi. Agar tidak salah, akan berakibat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kesalahannya menggunakan strategi yang dimaksud adalah kesalahannya memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori, pendekatan teknik, metode, model, media, materi pembelajaran, dan lain-lainnya. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Agar penggunaan strategi berdaya guna dan berhasil guna perlu memperhatikan beberapa kriteria. Di sini dalam pemilihan strategi pembelajaran tersebut yaitu ada 6.
Di sini saya akan menyebutkan apa itu strategi yang bersifat 6. 1. Faktor pemilihan seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalam dan keluasannya. Yang kedua, faktor penutupan seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. Yang ketiga, faktor efisiensi, yaitu berorientasi pada ekonomi terutama pada pilihan yang sederhana, mudah dan murah. Yang keempat, faktor instrumen yang berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas dan motivasi. Yang kelima, faktor evolusi, yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Yang keenam, faktor pengaturan, yaitu berkaitan dengan 1. Pengaturan interaksi belajar yang multi-way communication. Yang kedua, pengaturan mengenai pengelolaan pesan, yaitu A. Expository, B. Heuristik, dan C. Hipotetik. Pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar. Bagaimana sih pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar? Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang itu. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar, yaitu pendekatan evokasi, pendekatan induksi. Nah, ada juga berbagai macam dan juga saya akan menjelaskannya nanti. Pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dari inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru dituntut dapat menciptakan iklim belajar yang sejak, menyenangkan, bebas dari tekanan, terbuka, dan bersahabat sehingga siswa berani curhat agar dapat mengekspresikan dirinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan ini. Pendekatan inklusi. Pendekatan inklusi ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, pelaksanaan pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan. Ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan, nilai yang sudah disusun dan dipersiapkan oleh guru-guru. Pertanyaan nilai-nilai tersebut bersifat menemukan nilai yang jadi pilihannya, yaitu pertanyaan yang meminta murid menjelaskan atau mengklarifikasikan, murid menjelaskan yang menjadi pilihannya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru ini dinamakan pertanyaan inquiry. Salah satu teknik mengajar yang paling cocok untuk pendekatan ini adalah teknik inquiry, nilai atau value inquiry, questioning inquiry, dengan sejumlah target nilai yang akan dicapai dan mengimplikasikan ke dalam sejumlah pertanyaan. Nah, pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran dari atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru.
Melalui kegiatan tersebut secara sadar, siswa diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tertentu yang menjadi miliknya dan yang memiliki orang lain. Sebagai contoh, siswa diminta membuat daftar orang yang akan diundang dan tidak diundang dalam satu acara amal, yaitu untuk menghimpun dana bagi korban tsunami. Daftar tersebut disertai dengan alasan-alasan mengapa mereka harus diundang dan tidak diundang. Nah, berdasarkan alasan yang dibuat murid tersebut, akan tampak seberapa mereka telah memiliki suatu nilai dan demikian pula untuk orang lain. Pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan penilaian normal melalui satu analisis kasus yang mengundang dalam moral. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan pada suatu kasus yang mengandung dilema moral. Selanjutnya, siswa diminta membuat suatu keputusan terhadap kasus yang diimplementasi tersebut lengkap dengan alasannya. Dari alasan yang diajukan siswa tersebut akan dapat diketahui daya moral yang dimiliki siswa. Walaupun sebenarnya yang akan menjadi fokus kegiatan untuk siswa-siswa yang dalam hal ini disebut sebagai kognitif moral dalam menekan dengan kematangan nalur diharapkan dapat membawa kepada kematangan moral. Sebagai contoh, yaitu siswa diminta membuat suatu pilihan dilementasi tentang kesedihannya, memberikan donor, diarah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan hanya darahnya yang cocok. Dinilai pihak di hari yang sama dia harus membentuk tenaga. Akan tetapi hasilnya untuk menghidupi keluarga. Mana yang harus dilakukan, memberi donor darah atau mengungkapkan barang untuk menghidupi keluarga? Pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau value analysis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa atau simulasi media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuan yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik atau tidak baik, akan tetapi sampai pada analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan, kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya kegiatan ini harus disampaikan penghargaan terhadap suatu nilai menjadi pilihannya. Pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini hanya berupa meningkatkan kesadaran diri, sadar ayum dalam diri sendiri atau self-caring. Pendekatan ini akan merupakan kesadaran dan perlunya memiliki suatu nilai, memiliki nilai pilihannya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan inti pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, siswa dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai-nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional, sedangkan pengalamannya melaksanakan suatu keberapa atau kebalikan nilai menjadi pilihannya. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menjelaskan dan mempresentasikan makalah konsep-konsep pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya, dan jika ada kesalahan dalam mempresentasikan ini, saya meminta maaf kepada Bapak atau saudari yang sudah mendengarkannya.
Di sini saya ucapkan dan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.